Tapi kalau yang sudah diubah dimasukkan juga bisa juga, tergantung apa yang Berarti dibutuhkan. harus diselidiki. Tapi kita bisa lihat dari DPR. Jadi sebenarnya kalau saya ya sebagai orang hukum, saya juga belum sampaikan ke Bang Oto, tapi dari DPR, DPR yang kosong terhapus itu jelas Dari situ saja. menghilangkan barang bukti. Kan begitu. Karena ada data yang kosong, gitu ya. Dan bisa juga di pasal 32 IT ya di Undang-Undang ITE itu jelas memanipulasi dokumen elektronik atau informasi elektronik. Jadi sebenarnya ini banyak sekali Mengubah, peluang masuk. memanipulasi. Mungkin pihak-pihak yang terlibat dan melakukan itu sekarang kalau nonton ini nih jantungnya tuh empot-empotan. Udah nggak bisa tidur. Iya, ya, kan? nggak bisa tidur. Oknum ya. Oknum dong, kita sayang polisi kan. Ini Ya. kan oknum Jadi polisi. oknum, tidak Iya. semua polisi seperti itu. Kalau Tapi saya lebih nggak bicara oknum ya. Kalau oknum tuh satu atau dua. Kalau banyak selalu bilang dia pihak. oknum yang banyak. pihak. Pihak dong. Ini dong. Kalau oknum itu satu dua orang. Jadi kalau saya bilang pihak, Ada pihak. gerombolan, Sejumlah orang. gitu. sejumlah orang. Oknum. Nggak bisa Secara dibilang- bersama-sama. Secara bersama-sama. Jadi nggak bisa dibilang oknum. Ini adalah gerombolan gitu. Yang kebetulan mungkin ada di institusi negara. Kan Iya. gitu. Dibuka kembali ya kan, ya hukum apa yang dipunyai oleh teman-teman lawyernya Jessica. Tiba-tiba membuat sesuatu ya, tapi kalau memang ada silakan membuat PK baru. Toh juga aturan hukum undang-undang menghargai itu dan memberikan kesempatan untuk itu. Aku nggak mau nonton. Ya, karena aku sudah menonton faktanya. Untuk apa aku menonton film? Kalau kita bicara hukum, bicaralah mengenai fakta yang terungkap di persidangan. Ya kan? Tapi tiba-tiba setelah 7 tahun berjalan ada hal yang berbeda, ini menurut saya sih suatu yang aneh dan saya ragukan gitu. Tapi kalau memang ada, kami sangat menghormati. Kalau kami sebagai penuntut umum, siapa pelakunya? Tetap Jessica. Kenapa? Karena itu berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum. Semua argumen yang dijatuhkan ke Jessica itu semua bukan bukti. Itu adalah asumsi. Ketika Anda menganggap bahwa kasus Jessica ini meluncur tanpa bukti, itu justru sedang menunjukkan bahwa Anda tidak berbicara sebagai mahasiswa hukum, Mbak. Karena kalau Anda berbicara sebagai mahasiswa hukum, harusnya Anda paham bahwa asumsi sekalipun di dalam hukum pidana itu dibentuk melalui serangkaian alat bukti. Kalau Anda bicara tentang alat bukti yang tidak lengkap, tidak tepat, ya kan, tidak akurat dan segala macam, mari kita berdebat. Itu bisa saja terjadi. Saya setuju. Bisa diperdebatkan, bisa. Tapi kalau Anda mengatakan tidak ada alat bukti dan ini menjadi doktrin yang menyesatkan publik, bagaimana cara Anda berpikir sebagai mahasiswa hukum? Di dalam sistem pembuktian di dalam hukum pidana ya, kita mengenal apa yang diatur di dalam pasal 184. Ya, ada 5 alat bukti. Nah, mari kita bedah. Proses pemidanaan dimulai dari penyelidikan. Anda bisa baca pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 KUHP itu. Ya, saya rasa Anda tahu lah, hukum pidana UGM pasti tahu lah. Ya. Di situ jelas apa yang dimaksud dengan penyelidikan. Penyelidikan itu tidak langsung mencari siapa yang melakukan. Dia mencari dulu peristiwa apa. Walaupun dalam bentuk menduga gitu. Di sini terjadi presumption of guilty. Menduga dulu. Terhadap peristiwanya kita boleh menduga. Peristiwanya apa dulu? Untuk mencari peristiwanya apa dulu kan? Itu kan udah menimbulkan bukti. Minimal dia mendengarkan saksi di dalam kejadian itu, saksi fakta misalnya Hani dan rekan itu udah bukti. 1. Di dalam pencarian perkaranya saja itu udah menimbulkan satu bukti. Keterangan saksi fakta. Oke. Lalu yang kedua, masuk ke proses penyidikan. Disinilah mulai mencari siapa yang melakukan. Oke, untuk kemudian bisa mentersangkakan katakanlah Jessica. Untuk itu bermunculanlah ahli, keterangan ahli, di BAP kan, bukti-bukti barang-barang petunjuk yang kemudian bisa dirampas atau dicari atau diminta oleh kepolisian. Itu sudah menimbulkan 3 alat bukti. Ya kan? Barang-barang bukti itu sebagai bukti petunjuk, keterangan ahli sebagai bukti keterangan ahli, dan saksi fakta yang tadi. Udah 3. Gimana Anda berbicara bahwa kasus ini tanpa bukti? Kan ngaco. Itu kan bukan anak hukum, yang kalau ngomong gitu bukan anak hukum namanya, gitu. Bahwa Anda kemudian bisa berkata bahwa ini buktinya tidak tepat. Kenapa tidak diotopsi? Seharusnya diotopsi biar lebih terang. Itu saya bisa terima. Wajar, bagus. Bahkan ketika misalnya Anda mengatakan bahwa Jessica tidak bersalah dengan rangkaian alat bukti yang kemudian Anda paparkan, saya bisa terima. Tapi kalau Anda ngomong Jessica tidak bersalah dengan menganggap kasus ini tidak disertai bukti, anak hukum mana Anda? Gitu loh. Kita ingin berpikir sejelek-jeleknya lah tentang lembaga peradilan. Kalau kita tuangkan di dalam pikiran kita, pikiran paling jelek tentang lembaga peradilan. Oke, tapi saya ingin katakan hari ini, ya, sejelek-jeleknya lembaga peradilan kita nggak akan mungkin bisa meloloskan suatu perkara sampai ke tingkat peninjauan kembali tanpa alat bukti. Ini bukan soal mereka bisa atau tidak, mau atau tidak, bukan soal itu ya. Bisa atau tidak.
Sejelek-jeleknya pikiran hakim, dia nggak akan bisa berasumsi tanpa alat bukti. Wong dia orang lain. Dia bukan teman dekat Jessica, dia bukan teman dekat Ya. Mirna. Bagaimana dia bisa tahu membaca kasus ini? Tentu karena rangkaian alat bukti yang dihadirkan ke ruang persidangan. Kalau Anda menganggap itu kurang lengkap, tidak benar, kurang tepat, kurang lengkap, kurang akurat, boleh, mari kita berdebat. Tapi kalau Anda menganggap tidak ada bukti, Anda nak hukum dari mana? Kira-kira begitu. Tidak mesti yang namanya setiap perkara itu harus ada direct evidence. Izin saya komentari videonya ya Prof. Dan saya mau mengomentari pernyataan Prof ini ya. Begini Prof, yang jadi masalah itu bukan hanya tentang tidak ada saksi mata yang melihat Jessica memasukkan cyanida ke dalam kopi yang diminum oleh Mirna. Tetapi Prof, sampai detik ini, sejak perkara ini dilakukan penyidikan, sampai detik ini tidak ada saksi mata yang bisa membuktikan bahwa Jessica ada membeli atau menyimpan atau membawa cyanida pada saat peristiwa itu. Bagaimana mungkin Prof bisa disimpulkan Jessica yang memasukkan cyanida ke dalam kopinya Mirna, sementara di persidangan berdasarkan fakta-fakta persidangan tidak dapat bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa memang ada hubungan Jessica dengan cyanida itu. Kalau saya mengilustrasikannya Prof, coba kita rubah Mirna mati karena ditikam menggunakan pisau. Bisakah Jessica disimpulkan yang menikam Mirna kalau kita tidak terlebih dahulu membuktikan bahwa Jessica ada memegang, menyimpan atau menguasai pisau yang digunakan untuk menikam Mirna? Kan nggak bisa, Prof. Kalau seperti itu pembuktian dalam hukum pidana, Prof, maka setiap orang yang berada atau ada pada saat terjadinya suatu tindak pidana bisa serta-merta menjadi tersangka tanpa pembuktian yang lebih terang dari cahaya seperti yang Prof Edi katakan. Ya. Begitu Prof. Jadi yang jadi masalah itu Prof, Prof juga harus fair dong. Jangan membabi buta membela penuntut umum. Begitu. Apa yang digunakan oleh penuntut umum membuktikan hubungan Jessica dengan cyanida yang masuk ke dalam kopinya Mirna. Harus itu dulu. Setelah itu bisa dibuktikan, maka buktikan bahwa cyanida yang dikuasai atau yang disimpan atau yang dibawa oleh Jessica itu dimasukkan oleh Jessica ke dalam kopi. Maka berurutan dia, step by step, alurnya jelas. Maka di dalam dakwaan bahwa Jessica melakukan tindak pidana 340 dengan cara sebagai berikut. Jelas, Prof. Nggak kabur. Kok ujuk-ujuk cyanida masuk ke dalam kopi, Jessica yang memasukkan. Tetapi bagaimana cyanida ini ada di tangan Jessica tidak pernah dibuktikan, Prof. Begitu, Prof. Jadi mohon dikoreksi lagi pernyataan-pernyataan itu tadi ya, Prof ya. Thank you. Terima kasih, Prof. Masih banyak banget barang bukti dan kejanggalan dalam kasus Jessica ini teman-teman ya. Semoga saja kasus ini cepat terungkap siapa dalang dari kasus Jessica Kumala Wongso ini. Semoga cepat dibebaskan dan cepat PK2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.